Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya Barbara Gunawan dalam mata kuliah Manajemen Risiko. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang perlakuan dan pemantauan risiko. Saudara sekalian, seperti biasa, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita lihat lagi kerangka kerja manajemen risiko ISO 31000-2018. Di mana di sini kita lihat ada kerangka kerja, kemudian ada prinsip dan proses. Ya. Nah, kita akan fokus kepada proses ini ya saudara sekalian. Kita akan fokus ke bagian proses yang diawali nanti dengan evaluasi risiko. Saudara sekalian, dalam hal evaluasi risiko, kita harus tahu dulu tujuannya. Jadi tujuan dari evaluasi risiko adalah untuk mendukung keputusan dan menentukan prioritas kunci. Ya, di mana evaluasi risiko ini melibatkan pembandingan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah diperlukan tindakan tambahan. Hal ini dapat membawa keputusan tentang apakah tidak melakukan apapun lebih lanjut, kemudian mempertimbangkan opsi perlakuan risiko, melakukan analisis lanjutan untuk memahami risiko dengan lebih baik, memelihara pengendalian yang ada, mempertimbangkan sasaran. Ya. Nah, keputusan itu sebaiknya mempertimbangkan konteks yang lebih luas serta konsekuensi aktualnya. Ya. Saudara sekalian, sudah disampaikan bahwa risk evaluation itu kan adalah proses ya, membandingkan hasil risk analysis dengan risk kriteria untuk menentukan apakah risiko dan besarnya dapat diterima atau ditolerir. Nah, nanti saudara sekalian pada bagian lain akan ada tabel-tabel gitu ya yang di mana keputusan perlakuan risiko itu akan tergantung pada kondisi risiko yang dengan warna yang tercantum di tabel. Ada yang warnanya merah, orange, hijau muda, dan hijau tua. Ya. Nah, jadi risk evaluation ini kan membantu dalam pengambilan keputusan mengenai perlakuan risiko. Ya, di mana perlakuan itu nanti akan kita lihat dari posisinya, apakah risikonya merah, orange, hijau muda, dan atau hijau tua. Ya, bila menemukan risiko hijau tua, tanyakan apakah risiko tersebut memang benar-benar kecil atau fenomena gunung es saja. Nah, saudara sekalian, ini yang dimaksud dengan tabel atau risk matrix ya. Kalau kita lihat di sini ada warna-warnanya ya. Kemudian untuk yang ke atas vertikal ini adalah level kemungkinan, kemudian yang mendatar ini adalah level dampak. Ya. Jadi semakin dia berada di pojok sini menunjukkan bahwa semakin tinggi dampaknya dan semakin besar kemungkinan terjadinya risiko. Jadi kalau dia merah berarti perlakuan risiko itu harus segera dilakukan. Walaupun biayanya mahal karena menyangkut kelangsungan perusahaan. Kemudian kalau dia warnanya orange, maka perlakuan risiko itu perlu dilakukan agar risiko tersebut menjadi minimal. Jadi di sini perlu ya, kalau yang merah itu harus segera. Kemudian kalau dia berwarna hijau muda, maka perlakuan risiko didasarkan pada cost benefit analysis. Ya, jadi antara manfaat dengan biayanya kita lihat dulu ya, apakah seimbang. Ya, kadang-kadang tidak perlu dilaksanakan perlakuan risiko. Nah, kemudian kalau yang berada di hijau tua di sini, maka risiko dianggap kecil dan perlakuan risiko tidak diperlukan. Ya, jadi semakin dia hijau tua berarti dampaknya rendah, pun kemungkinan terjadinya juga rendah. Nah, saudara, kemudian bagaimana tentang perlakuan risiko? Jadi,
Tujuan perlakuan risiko adalah untuk memilih dan menerapkan opsi penanganan risiko. Perlakuan risiko mencakup proses berulang ya. Yang pertama adalah tentang formulasi dan seleksi opsi perlakuan risiko, kemudian perencanaan dan implementasi perlakuan risiko, penilaian efektivitas perlakuan, kemudian pengambilan keputusan apakah risiko yang tersisa dapat diterima, dan kemudian pelaksanaan perlakuan lanjutan jika opsi tidak diterima. Nah, saudara, di sini kita lihat lagi ya untuk perlakuan risiko. Jadi, risk register yang telah diprioritaskan. Kemudian menentukan kegawatan sebuah risiko. Kemudian menentukan root cause analysis atas risiko yang diprioritaskan. Ya, di mana RCA ini adalah salah satu alat yang digunakan dalam inisiatif problem solving untuk menemukan akar penyebab dari masalah yang sedang dihadapi. Ya. Kemudian tentukan perlakuan atau tidak perlu perlakuan risiko. Lalu pemilihan jenis perlakuan untuk tiap risiko, lalu menyusun rencana perlakuan risiko, menentukan cost benefit analysis, kemudian memilih opsi rencana perlakuan, dan yang terakhir implementasi. Saudara sekalian, dalam hal pemilihan opsi perlakuan risiko, ya di sini kita akan lihat bahwa perlakuan risiko itu mencakup penyeimbangan potensi manfaat yang diturunkan dalam kaitannya dengan pencapaian sasaran terhadap biaya, upaya, atau kerugian implementasi. Jadi kita lihat dulu apakah seimbang antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang akan diperoleh dari penanganan atau perlakuan terhadap risiko tersebut. Kemudian opsi perlakuan risiko tidak saling berhubungan eksklusif atau tepat pada semua kondisi. Lalu perlakuan risiko itu tidak sekedar pertimbangan ekonomi, dibuat sesuai dengan sasaran organisasi, kriteria risiko, dan sumber daya yang tersedia. Kemudian mempertimbangkan nilai, persepsi, dan potensi keterlibatan pemangku kepentingan, serta cara paling tepat untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan mereka. Ya. Saudara sekalian, dalam hal pemilihan opsi perlakuan risiko, jadi perlakuan risiko mungkin tidak mencapai hasil keluaran yang diharapkan dan dapat memberi konsekuensi yang tidak diharapkan. Pemantauan dan tinjauan perlu menjadi bagian integral implementasi perlakuan risiko untuk memberi pemastian bahwa berbagai bentuk perlakuan menjadi dan tetap efektif. Kemudian perlakuan risiko juga dapat menimbulkan risiko baru yang perlu dikelola. Ya. Kemudian jika opsi perlakuan risiko tidak tersedia atau jika opsi perlakuan tidak mengubah risiko secara memadai, risiko tersebut sebaiknya dicatat dan terus ditinjau. Ya, risiko yang tersisa sebaiknya didokumentasi dan menjadi subjek pemantauan, tinjauan, dan seterusnya. Saudara sekalian, opsi perlakuan risiko tidak selalu saling berhubungan atau tepat pada semua kondisi, ya. Opsi perlakuan risiko dapat mencakup satu atau lebih pilihan, ya. Yang pertama adalah bisa jadi menghindari risiko. Yang kedua yaitu mengambil atau meningkatkan risiko untuk mengejar peluang. Opsi yang berikutnya bisa jadi menghilangkan sumber risiko, bisa juga mengubah kemungkinan, mengubah konsekuensi, kemudian membagi risiko. Misalnya melalui kontrak, ya, kemudian membeli asuransi, itu adalah tentang cara membagi risiko. Opsi berikutnya bisa jadi mempertahankan risiko dengan keputusan informasi.
Nah, saudara, di sini kita lihat ya jenis perlakuan risiko. Yang pertama tadi yaitu menghindari risiko. Dilakukan dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan risiko tersebut. Ya, risiko jauh melebihi manfaat dari aktivitas atau risikonya sulit diukur. Ya, maka hindari risiko tersebut. Perusahaan mempunyai opsi untuk menghindar. Lalu menghindar dari risiko seringkali menghilangkan kesempatan. Ketika kita tidak mengambil risiko tersebut atau menghindari risiko, berarti kita juga tidak mempunyai kesempatan. Karena kan ada risk, ada return. Apabila kita menghindari risiko, berarti kita sudah tertutup kemungkinan untuk mendapatkan return tersebut. Karena risk dengan return itu selalu berdampingan. Kemudian berbagi risiko. Ya, caranya memecah proses menjadi tahapan yang ditangani oleh institusi lain dan masing-masing bertanggung jawab atas tahapan kerjanya. Melakukan joint financing atau joint venture. Kemudian harus dianalisa untuk menentukan apakah risiko dapat dibagi. Kalau transfer risiko bagaimana? Caranya kita membeli asuransi. Ingat, kalau membeli asuransi berarti kita harus bayar premi. Ya, ada biaya yang harus dikeluarkan. Bisa juga berupa reasuransi atau melakukan hedging. Memastikan apakah risiko benar-benar ditransfer. Ya, mentransfer risiko menimbulkan risiko baru bahwa pihak yang menerima transfer tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan. Jadi kalau kita membeli asuransi, kita sudah bayar asuransi, tetap ada risiko loh. Perusahaan asuransinya tidak membayar tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya. Kemudian tentang mengurangi atau memitigasi risiko. Jadi mengurangi kemungkinan terjadinya risiko melalui pembuatan prosedur dan pengawasan internal. Ya, maka diperlukan ada SOP, pengawasan internal, pelatihan serta sosialisasi internal. Kemudian mengurangi dampak atas terjadinya risiko melalui contingency plan, penyediaan cadangan dana dan meningkatkan public relation. Ya. Kemudian kalau menerima risiko itu bagaimana? Jadi risiko tidak dapat dihindari atau dikurangi karena sudah merupakan bagian integral lingkup kerja perusahaan dan memang sudah diamanatkan oleh undang-undang. Saudara sekalian, penyiapan dan perencanaan rencana perlakuan risiko itu bertujuan untuk menentukan apakah opsi perlakuan yang dipilih itu dapat diterapkan. Lalu mengidentifikasi urutan perlakuan risiko yang sebaiknya diterapkan dan terintegrasi dengan rencana dan proses manajemen organisasi melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan yang sesuai. Saudara sekalian, informasi yang diberikan di dalam rencana perlakuan itu sebaiknya mencakup yang pertama, alasan pemilihan opsi perlakuan, termasuk manfaat yang diharapkan. Jadi kalau misalnya kita memilih opsi menghindari risiko, apa sih alasannya? Ya, manfaatnya apa? Gitu. Jadi kita harus jelaskan. Kemudian pihak yang bertanggung jawab untuk persetujuan dan implementasi rencana. Kemudian tindakan yang diusulkan itu juga harus diinformasikan. Sumber daya yang dibutuhkan termasuk kontingensi. Kemudian ukuran kinerja, batasan, pelaporan dan pemantauan yang diperlukan serta kapan tindakan diharapkan dapat dilakukan dan diselesaikan. Jadi semua harus diinformasikan, semua dijelaskan. Kemudian tentang pemantauan dan tinjauan kaji ulang ya yang ada di bagian sini. Tujuannya adalah memastikan dan meningkatkan mutu dan efektivitas desain, implementasi dan hasil keluaran proses. Ya, pemantauan dan tinjauan ini dilaksanakan pada semua tahap proses. Ya, pemantauan dan tinjauan mencakup sejak dari perencanaan, pengumpulan dan analisis informasi, pencatatan hasil, dan pemberian umpan balik.
Saudara, hasil pemantauan dan tinjauan sebaiknya disertakan di seluruh aktivitas manajemen, pengukuran dan pelaporan kinerja organisasi. Nah, saudara, di sini kita lihat lagi tentang pemantauan dan kaji ulang. Jadi, pada tingkat pelaksanaan tugas rutin, ya, dilaksanakan secara terus-menerus oleh pelaksana tugas untuk memastikan bahwa apa yang dia kerjakan benar dan sesuai dengan ketentuan. Pada tingkat fungsional atau operasional, itu dilaksanakan oleh pimpinan unit terkait, ya, secara berkala untuk melakukan monitoring dan review terhadap proses yang berlangsung. Risiko yang mungkin terjadi dan efektivitas dan efisiensi pengendalian risiko tersebut. Lalu pada tingkat organisasi dilakukan oleh pihak yang independen untuk melakukan monitoring dan review terhadap efektivitas kerja manajemen kerangka kerja manajemen risiko. Keselarasan manajemen risiko dengan strategi perusahaan. Siklusnya per tahun atau bisa jadi per 3 tahun. Nah, saudara, sekarang kita lihat lingkup dan frekuensi, ya. Jadi yang pertama untuk pemeriksaan berkala dan pemantauan berkelanjutan. Ya, kalau ini frekuensinya itu akan sering karena dilaksanakan setiap hari dan menjadi bagian dari pekerjaan sehari-hari. Ya, jadi lingkupnya luas, frekuensinya sering. Kalau pemeriksaan oleh atasan, itu dia dilakukan secara berkala, tapi frekuensinya itu juga sudah agak berkurang. Kalau audit pihak ketiga, itu berarti frekuensinya semakin rendah, ya. Jadi tidak sering dilakukan dan lingkupnya juga semakin mengecil, ya. Jadi baik verifikasi internal maupun eksternal itu untuk melihat, ya, kepatuhan terhadap standar dan peraturan yang berlaku. Apalagi kalau audit eksternal itu kan jarang dilakukan karena melibatkan pihak luar dan biasanya juga biayanya cukup tinggi. Saudara sekalian, di sini kita lihat 3 macam audit yang dapat dilakukan untuk mengetahui efektivitas penerapan manajemen risiko. Yang pertama, penilaian terhadap penerapan ISO 31000, meliputi pendekatan prinsip, pendekatan kerangka kerja, dan pendekatan proses. Kemudian assessment tingkat maturitas penerapan manajemen risiko, kemudian pendekatan efektivitas pengendalian. Tujuan pencatatan dan pelaporan, itu ada beberapa, ya, saudara sekalian. Jadi, proses dan hasil keluaran manajemen risiko sebaiknya didokumentasi dan dilaporkan melalui mekanisme yang sesuai. Pencatatan dan pelaporan bertujuan yang pertama untuk mengkomunikasikan aktivitas manajemen risiko dan hasil keluaran dari manajemen risiko ke seluruh organisasi. Lalu memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, meningkatkan aktivitas manajemen risiko, membantu interaksi dengan pemangku kepentingan, termasuk pihak yang memiliki tanggung jawab, dan akuntabilitas untuk aktivitas manajemen risiko. Saudara sekalian, keputusan yang berkaitan dengan pembuatan, retensi, dan penanganan informasi terdokumentasi sebaiknya mempertimbangkan tetapi tidak terbatas pada penggunaannya, sensitivitas informasi, serta konteks eksternal dan internal. Pelaporan adalah bagian integral dari tata kelola organisasi dan sebaiknya meningkatkan mutu dialog dengan pemangku kepentingan dan mendukung manajemen puncak dan pengawas dalam memenuhi tanggung jawab mereka. Saudara, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pelaporan yaitu mencakup tetapi tidak terbatas pada, artinya boleh jadi ada hal lain. Yang pertama, berbagai perbedaan pemangku kepentingan yang berbeda serta kebutuhan dan persyaratan informasi mereka yang khusus, ya.
Kemudian biaya, frekuensi, dan ketepatan waktu pelaporan, metode pelaporan, serta relevansi informasi terhadap sasaran dan pengambilan keputusan organisasi. Saudara sekalian, informasi itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya selalu ingatkan pendalaman materi bisa saudara lakukan dengan membaca buku-buku referensi yang relevan. Sekian, terima kasih, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.